Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Syirahayu, NPM 101-19-113 dari kelas Manajemen C1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas yang ditujukan sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, pertama-tama, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita akan membahas mengenai apa itu rasio solvabilitas. Nah, di sini ada rasio solvabilitas atau bisa dibilang juga leverage ratio. Nah, rasio solvabilitas ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, maksudnya ini yaitu jadi berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, kalau ini dalam arti luas, rasio solvabilitas ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan rasio solvabilitas. Nih, yang pertama yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga yaitu menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang keempat, itu menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang kelima, itu menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, itu menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama itu menganalisis kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau bisa dibilang kreditor. Yang kedua yaitu menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, itu menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang keempat, itu menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang kelima, yaitu menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, itu menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang terakhir, yang ketujuh, itu menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Nah, di sini manfaat dan tujuan tuh bisa dibilang saling berkaitan ya. Hanya saja di manfaat ini dari tujuan sebelumnya yaitu di sini manfaatnya menganalisis dari apa yang menjadi tujuan rasio solvabilitas. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Jadi, dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu ada debt to asset ratio atau debt ratio. Yang kedua, ada debt to equity ratio. Yang ketiga, ada long term debt to equity ratio atau bisa disingkat LTDTER. Yang keempat ada times interest earned. Dan yang kelima ada fixed charge coverage atau FCC. Nah, berikutnya di sini kita sudah mulai memasuki perhitungan mengenai rasio. Di sini ada
laporan neraca dan juga laporan laba rugi yang nantinya akan kita hitung ke dalam beberapa rasio yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, ini rumusnya debt to asset ratio itu sama dengan total debt dibagi total aset. Jadi maksudnya di sini ada total utang dibagi total aset. Nah, bisa dibilang ini tuh mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Nah, sekarang kita akan menghitung debt to asset ratio, yang mana rumusnya yang tadi sudah saya sampaikan yaitu total debt dibagi total aset atau total utang dibagi total aktiva. Kita mulai menghitung ke yang 2007. Nah, ini tuh sebenarnya dalam jutaan, hanya saja terpanjang jadi kita persingkat menjadi ribuan. Nah, kita hitung yang 2007, kita cari total utangnya. Total utang itu di sini kan adanya paling total utang jangka pendek ditambah total utang jangka panjang. Nah, berarti 7.300 ditambah 9.900 sama dengan 17.200. Lalu total aset atau total aktivanya yaitu sebesar 35.100. Kita bagi, maka hasilnya akan menjadi 0,49 atau 49%. Nah, ini jika mau dipersenkan berarti ini dikali 100%. Nah, kita interpretasikan bahwa DAR atau debt to asset ratio tahun 2007 sebanyak 49%. Artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal peminjaman sebesar 49%. Dan ini juga berarti sebanyak 51% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Nah, teman-teman, 51% ini yaitu berasal dari 100% dikurangi 49%. Lalu selanjutnya yang 2008. Perhitungannya hampir sama. Kita cari total utangnya. Di sini ada total utang jangka pendek ditambah total utang jangka panjang. 6.800 ditambah 13.200 sama dengan 20.000 ditambah 20.000 dibagi 37.100 sama dengan 0,54 atau 54%. Ini sama aja seperti dikali 100% untuk menjadi 54%. Diinterpretasikan bahwa DAR atau debt to asset ratio tahun 2008 sebanyak 54%. Artinya, dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal peminjaman sebesar 54%, dan ini juga berarti sebanyak 46% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Nah, ini seperti biasa 46% ini yaitu berasal dari 100% dikurangi 54%. Nah, jadi kesimpulan dari soal tadi yaitu jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri sebesar 35%, maka kondisi perusahaan untuk tahun 2007 dan 2008 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Nah, jadi rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang atau total utang dengan seluruh ekuitas. Nah, sesuai dengan rumusnya di sini debt to equity ratio sama dengan total debt dibagi equity atau total utang dibagi ekuitas. Nah, kita mulai ke soal. Ini rumus yang tadi. Nah, kita hitung yang tahun 2007. Nah, di sini
Rumusnya total debt dibagi equity. Kita cari total utangnya. Tadi kan sudah ya, yang ini 7.300 tambah 9.900 sama dengan 17.200 dibagi equity atau ekuitas. Kita cari ekuitasnya berapa. Nah, di sini ekuitasnya yang tahun 2007 yaitu sebesar 15.700. Kita masukkan ke sini, maka sama dengan 1,10 atau 110%. Nah, lalu jika diinterpretasikan, rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp110 tahun 2007 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 110%. Lalu selanjutnya yang 2008 juga sama, kita masukkan total utangnya. Yang tadi sama seperti yang awal, 20.000, dan ekuitasnya kita cari yang 2008 di sini yaitu 14.800. Kita masukkan ke sini, maka 20.000 dibagi 14.800 sama dengan 1,35 atau 135%. Nah, persentase ini tadi dikali 100% ya di sininya. Nah, di sini kita interpretasikan bahwa rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp135 tahun 2008 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 135%. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri sebesar 80%, maka kondisi perusahaan untuk tahun 2007 dan 2008 dinilai kurang baik karena di atas rata-rata. Jadi tadi kan hasilnya itu lebih dari 80% kan. Jadi ini tuh bisa dibilang kurang baik gitu kalau misalnya rasio yang tadi kita hitung itu lebih tinggi gitu dari rata-rata industri yaitu sebesar 80% ini. Nah, selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, tujuannya yaitu untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Nah, ini rumusnya long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity atau utang jangka panjang dibagi ekuitas. Seperti biasa kita lanjut ke soal. Itu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity. Kita cari total utang jangka panjang di tahun 2007 yaitu sebesar 9.900, dan kita cari ekuitasnya di tahun 2007 yaitu sebesar 15.700. Kita bagi 9.900 dibagi 15.700 sama dengan 0,63 atau 63%. Lanjut ke tahun 2008, kita cari total utang jangka panjangnya itu sebesar 13.200 dan ekuitasnya 14.800. Kita bagi 13.200 dibagi 14.800 sama dengan 0,89 atau 89%. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari soal long term debt to equity ratio. Jadi jika hasilnya tinggi, maka semakin besar dari bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Lalu sebaliknya, jika hasil rendah, maka semakin rendah dari bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu time interest earned. Menurut Jeff Vervesten, time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Nah, jumlah kali perolehan bunga merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.
Nah, jadi apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, maka akan menghilangkan kepercayaan dari para kreditor, dan bahkan ketidakmampuannya itu tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Berikut adalah rumusnya. Time interest inert sama dengan EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Nah, selanjutnya kita udah mulai masuk ke soal laporan laba rugi. Nah, ini rumus yang tadi, time interest inert sama dengan EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Kita cari yang tahun 2007. EBT-nya itu sebesar 6.300 ditambah biaya bunga itu 940 dibagi biaya bunga 940, maka kita menghitungnya yaitu 6.300 ditambah 940 dibagi 940, maka sama dengan 7,7 kali. Lalu kita interpretasikan time interest inert tahun 2007 adalah 7,7 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,7 kali laba sebelum bunga dan pajak. Lalu selanjutnya kita hitung yang 2008, ini sama seperti yang tadi, kita masukkan saja. EBT-nya 7.400 ditambah biaya bunganya 1.060. Ini juga sama dibagi 1060, maka hasilnya 7,98 kali. Kita interpretasikan time interest inert tahun 2008 adalah 7,98 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,98 kali laba sebelum bunga dan pajak. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari soal yang tadi, dari perhitungan yang tadi. Maka dikatakan bahwa apabila standar industri untuk usaha sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2007 dinilai kurang baik. Begitupun dengan tahun 2008 juga dinilai kurang baik, karena keduanya masih di bawah standar industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Nah, tadi kan setelah kita hitung, si hasilnya tuh di bawah 10 gitu. Yang tahun 2007 7,7, yang 2008 7,98. Nah, itu tuh di bawah 10, maka itu tuh dinilai kurang baik dan nantinya bakal menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada fixed charge coverage. Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai time interest inert, dan hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi kan time interest inert itu rumusnya EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Nah, ini juga hampir sama sih seperti yang tadi, hanya saja ini lebih ada tambahan kewajiban sewanya. Jadi EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Baik, selanjutnya kita mulai ke soal yang terakhir, yaitu mengenai fixed charge coverage, yang mana rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Kita hitung yang tahun 2007. Di sini kita cari EBT-nya, yaitu ada 6.300 ditambah biaya bunga. Biaya bunga itu sebesar 940 dan kewajiban sewa. Nah, di sini kebetulan tidak ada kewajiban sewa. Maka kita tulis saja di sini 0 dan dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Sama 940 ditambah 0. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, yang time interest inert. Hanya saja
mungkin bisa saja berbeda apabila kewajiban sewanya ada. Nah, di sini tidak ada. Jadi bisa dibilang ini sama seperti time interest ignorant. Nah, hasilnya setelah tadi dibagi, hasilnya itu 7,7 kali. Nah, jadi fixed charge coverage untuk tahun 2007 hanya sebesar 7,7 kali. Selanjutnya tahun 2008 itu sama. Kita ambil EBT-nya 7.400 dan biaya bunganya 1.060 dan kewajiban sewanya 0. Kita juga dimasukkan ke sini dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Maka hasil bagi ini yaitu sama dengan 7,98 kali. Jadi fixed charge coverage untuk tahun 2008 hanya sebesar 7,98 kali. Nah, ini hasilnya tuh sama ya seperti yang tadi time interest ignorant. Mungkin akan berbeda jika ininya kewajiban sewanya itu terisi. Nah, lalu ini kesimpulan dari soal yang tadi yang sebelumnya, yaitu seandainya standar industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2007 hanya sebesar 7,7 kali dan hal ini dinilai kurang baik. Begitupun dengan tahun 2008 juga dinilai kurang baik karena hanya sebesar 7,98 kali karena masih di bawah standar industri sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Ini hasilnya kurang lebih sama seperti time interest ignorant. Mungkin benar akan berbeda jika di sininya terdapat kewajiban sewa. Nah, terakhir nih, kesimpulan mengenai materi. Jadi ini tuh kesimpulan dari materi rasio solvabilitas. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Nah, sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah, tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula. Nah, terutama pada saat perekonomian menurun. Nah, dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian atau return pada perekonomian tinggi. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam penyampaian saya yang kurang jelas atau pemahaman saya yang kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Di sini saya juga sama-sama masih belajar, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.